semua omongan ringkas ini yang menyebut inilah political aggression, inilah bangsa Indonesia yang menjadi the victim of aggression, bangsa yang dikorbankan oleh ambisi politiknya, bangsa yang menjadi korban, menjadi the oppressed. Halo Bung, salam. Salam dari TV Anak Bangsa. Dan begini Bung, diskusi kita siang ini membahas apa yang namanya the victim of aggression. Itu maksudnya korban kekerasan. Orang-orang bangsa yang menjadi korban kekerasan itu boleh selain disebut the victim of aggression, boleh disebut the oppressed. Nah, the victim of aggression itu bahasanya Che Guevara. The oppressed bahasanya Paulo Freire. Mari kita bicara Che Guevara, Bung. Saya memamerkan ini kaos Che Guevara. Ini kiriman dari tokoh jurnalisme foto Antara, Bung Oscar Matullah. Sekarang Bung Oscar memimpin lembaga yang namanya Mata Waktu. Itu isinya diskusi-diskusi yang mengenai dunia yang namanya fotografi. Dulu Bung Oscar anak buah saya, dulu waktu saya di Antara. Sekarang Bung Oscar jadi bos saya. Ngirimi kaos ini. Nah, mari membahas Che Guevara itu orang yang pendidikan dasarnya kedokteran. Beliau dokter. Tapi tidak praktek, Bung. Tidak praktek dokter. Kelihatannya bagi praktek dokter itu mengobati orang-orang yang sakit badan. Sakit badan lah apa saja lah, flu, pilek, sakit perut, sakit kuping, dan sejenisnya. Itu bagi C itu lebih sederhana, karena itu diserahkanlah kepada dokter-dokter lain. C sendiri menjadi aktivis, naik motor Bung ke sana kemari, pindah dari satu negara ke negara lain. C ini orang Argentina, jadi pergulatan politiknya itu di negeri-negeri Latin Amerika. Nanti ada di akhir itu di Kuba, negerinya Fidel Castro. Nah, sebelum ngomong itu, ngomong Fidel Castro dulu. Ketika C ada di rumahnya Fidel Castro, ya menemani. Nah, saya punya kenangan dari Fidel Castro, presiden Kuba. Zaman Gus Dur jadi presiden, saya ikut beliau bertemu Fidel Castro dan saya dikasih ini Bung, model ini, tapi bukan yang ini dari Bung Oscar. Yang dari Fidel Castro itu ada dua, dan itu Lux, ya namanya Castro Bung, itu Lux, dikasih saya sebagai kenangan. Saya bilang I'm not smoker. Terus Fidel Castro bilang yes. No, you are not now, but in the future I don't know. Ternyata in the future saya perokok juga, sehingga saya menggunakan ini. Kenangan dari Fidel Castro terlalu mewah sehingga saya simpan.
Yang saya pakai sehari-hari ini yang dari Bung Oscar Matullah. Dua, ini dari Bung Oscar, ini dari Bung Oscar. Tapi ini kopi dari kopi kenangan dari Fidel Castro. Nah, mari kita kembali membahas Che Guevara. Che Guevara tidak praktek dokter karena beliau melihat ada penyakit bangsa-bangsa yang lebih parah, yaitu penyakit politik, menjadi korban politik. Ya, korban politik itu tadi beliau sebut the victim of aggression. Aggression itu boleh karena pemimpinnya yang otoriter. Boleh aggression itu karena kekuatan negara lain yang ingin menghancurkan suatu negara. Nah, C bilang, we have to share the fate of those who become the victim of aggression. Kita ini mesti berbagi nasib dengan orang-orang, suatu kelompok etnis, suatu bangsa yang menjadi korban kekerasan politik. Dan sekali lagi, korban kekerasan politik itu boleh disebut the oppressed. Selain the victim of aggression, namanya the oppressed. Nah, kita harus menemani para korban kekerasan politik ini dengan mendengarkan nasib mereka dan berbagi dengan nasib kita. Nah, kita sendiri punya suatu jenis nasib, kita share, kita saling menukar untuk memperkukuh derita. Supaya apa? Supaya kita makin menderita, tidak. Penderitaan itu kita perkukuh dan kita perkukuh pula model perlawanan. Itu sharing the fate of aggression, of the victim of aggression. Yang kedua, we have also to accompany those victim of aggression in their death and their victory. Wah, kita ini juga harus menemani. Tadi hanya share, ini menemani. Menemani itu memberi dukungan, stimulate, memperkukuh dalam kematian mereka. Karena banyak di antara victim of aggression itu yang menjadi korban kekerasan, korban meninggal. Tapi juga share, tapi juga accompany mereka, menemani mereka in their victory. Jika mereka meraih kemenangan. Ketika mereka meraih kemenangan, ya kita temani. Kita dengar nasibnya, kita temani ketika mereka wafat, kita temani ketika mereka jaya, achieving their victory. Begitu, Bung. Kira-kira itu teorinya. Lalu, kecuali di negara-negara Latin Amerika, dan itu naik motor, Bung. Naik motor, dan wajah Che Guevara itu dicetak oleh banyak bangsa dalam bentuk wajah di kaos, di t-shirt, kaos, banyak kaos. Makanya Bung Oscar mengirim saya kaos Che Guevara. Ini. Sesudah itu dia di Kuba, di rumahnya Fidel Castro, menemani Fidel Castro. Bung tahu, Bung, ada sekitar 11
Presiden Amerika yang memiliki agenda membunuh dia secara politik. Tentu dibantu CIA. Tapi 11 presiden dengan sejumlah agenda, jumlahnya lebih banyak, agenda untuk membunuh. Itu banyak. Tapi Fidel Castro gagah perkasa, tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditipu, tidak bisa dilembutin, dicuri, dilengahkan, tidak bisa. Castro wafat di pangkuan keluarga di bawah doa yang menenteramkan. Oh begitu Bung. Ini pun suatu model perlawanan terhadap aggression dari penguasa dunia. Kalau ini penguasa dunianya Amerika, ya Amerika dengki Castro didengkilah, ya begitu Bung. Diulang ya Bung, kita harus berbagi nasib dengan para korban kekerasan politik. Kita harus menemani para korban politik, baik ketika mereka menjelang wafat, maupun ketika mereka meraih apa yang disebut their victory, kemenangan. Ini kekerasan politik yang dibicarakan. Mari kita bicara kekerasan politik di tanah air, Bung. Sampai saat ini belum ada orang yang membahas kekerasan politik ini dengan cara yang saya kemukakan. Ketika seorang pejabat menginginkan anaknya menjadi wali kota, anaknya nggak punya kapasitas apapun, tapi pokoknya tolong jadikan anakku ini wali kota. Didukunglah dan jadilah wali kota. Bung, ini namanya aggression. Ini namanya kekerasan politik. Biarpun itu hanya terdiri dari kata-kata, tapi ini kekerasan karena orang yang tidak punya kemampuan apapun memimpin suatu masyarakat. Wah, itu menghancurkan masyarakat yang dipimpin. Jadi, masyarakat yang dipimpin itu menjadi the victim of aggression. Masyarakat yang dipimpin itu menjadi the oppressed, kaum tertindas. Lalu, ringkas cerita, pemimpin itu menginginkan jabatan 3 periode. Ada pun yang mendukung mati-matian. Pendukung itu lembut, omongannya lembut, cuma mendukung hawa nafsu untuk 3 periode. Hawa nafsu untuk 3 periode itu dikemukakan dengan lembutnya lembut. Tapi yang lembut itu sebenarnya namanya political aggression. Ini penindasan politik. Bangsa kita yang menjadi the victim of political aggression. Siapa yang mendukung? Yang mendukung itu lembut juga, Bung. Tapi kalau ketawa seperti raksasa. Nah, dalam perspektif sastra Jawa, ada orang yang wujudnya kelihatan seperti satria, tapi intisarinya karakternya buto. Buto itu raksasa. Orang itu menjadi pejabat di istana sekarang. Ya begitu, Bung. Ambisi. Lalu partai tidak mengizinkan begitu. Partai menolak. Oh iya, dengan halus. Karena ini begini, ini begini. Oh, dia marah, Bung. Dia marah. Maka dia bikinlah aturan supaya anaknya punya jabatan. Anaknya yang nggak punya kemampuan apa-apa dijadikan wakil presiden. Orang ini merusak tatanan konstitusi. Orang ini merusak tatanan
hukum. Orang ini merusak tatanan demokrasi. Dan siapakah yang menjadi the victim of aggression? Ini kekerasan, Bung. Menjadikan anaknya mempunyai jabatan tanpa kemampuan, itu kekerasan. Mengemukakan ambisi berlebihan macam itu kekerasan. Itu penindasan politik. Sekali lagi, the victim, korbannya bangsa Indonesia. Tapi korbannya ada pula PDI Perjuangan. PDI tidak mau menuruti hawa nafsu macam itu. Tapi PDI dimarahi, PDI dimusuhi dengan berbagai cara. Anaknya yang nggak punya kemampuan apa-apa ini pun sering mengejek PDIP. Dia tidak tahu apa-apa. Itulah kekerasan, Bung. Orang yang tidak punya kemampuan apa-apa dijadikan pejabat, itu kekerasan. Namanya political aggression. Jelas. Political aggression dan the victim of aggression bangsa Indonesia. Lalu dia dikeluarin oleh PDIP, ya. Dia sendiri keluarin. Anaknya ini tadi yang conge, yang pelongo-pelongo dikeluarin, mantunya dikeluarin. Marah dia, Bung, marah. Calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pemilu yang lalu ditinggalin, dia memilih orang yang bisa diperalat, namanya Prabowo. Diperalat Prabowo supaya Prabowo menjadi teman bagi anaknya, untuk anaknya menjadi wakilnya. Bung, itu kekerasan politik yang jauh lebih keras dari perampok. Lebih keras. Korbannya bangsa Indonesia. Hancur demokrasi, hancur tatanan hukum, hancur semua yang bisa memberikan perspektif keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, kacau balau. Nah, itulah yang dilakukan oleh presiden masa lalu. 10 tahun yang lalu, bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan penuh ambisi. Nah, itu kalau dalam kisah-kisah pertempuran di cerita silat, wah, orang itu disebut wewe, gombe, iblis, tetean, dan sebagainya. Itu golongan hitam. Itu golongan hitam dalam kisah-kisah cerita silat bahas orang Jawa. Bahasanya bahasa Indonesia, tapi perspektif politiknya Jawa. Nah, itu golongan hitam. Bangsa Indonesia in total, khususnya yang baik-baik, nah, itu golongan putih. Golongan putih ya bisa ditipu, Bung, karena dia punya kekuasaan. Polisi, Bung, polisi dijadikan gendruwo, tetean, dan dedemitan macam itu karena polisi diperalat oleh kepentingan. Prabowo sendiri diperalat. Prabowo boleh jadi presiden, gue bantu, menang. Tapi lo mesti kasih anakku kesempatan jadi presiden. Bung, ini wajah politik Jokowi. Semua narasinya lembut. Tapi yang namanya kekerasan itu, Bung, kekerasan itu bisa lahir dari artikulasi politik yang lembut, isinya penghancuran. Hancur demokrasi, hancur tatanan hukum, hancur tradisi, dan hancurnya kesadaran bangsa Indonesia bahwa pemimpin itu mesti kaum terpelajar, pemimpin itu mesti memiliki suatu perspektif luas, punya wawasan tentang geopolitik,
untuk menyelamatkan bangsa. Tapi anak ini ya levelnya tukang karcis. Bung, itu namanya kekerasan politik. Dikemukakan dengan lembut, dengan penuh tata kerama, penuh tipu daya. Namun itu semuanya political aggression. Itu yang dilakukan oleh presiden yang sekarang konon kabarnya masih sakit atau apa, dan kabarnya ingin melakukan tindak kekerasan politik lainnya keliling Indonesia. Kalau orang yang tidak punya kekerasan, Bung, kalau jurnalis sedang menulis dirinya, meskipun mengandung kritik, nggak dihukum, jurnalis dihukum, 2. Bambang Tri, Bung Tri, sama jurnalis dari Obor Rakyat, dua-duanya dihukum. Mas Hasto dihukum karena Mas Hasto mengeluarkan pemecatan kepada mereka. Bung Pak Tom Lembong dihukum. Itu semuanya wajah kekerasan. Kekerasan mendukung keserakahan dan ambisi politiknya yang tidak terbatas. Orang seperti ini ada masanya jaya, tapi tidak lama kemudian ada masanya surut. Bukan hanya nyungsep di got, Bung, dia bukan hanya nelusur di got, dia nyungsep-sep. Hidupnya kehilangan makna, kematiannya lebih kehilangan makna, dan dalam kematian pun masih diliputi rasa cemas. Itulah tingkah laku politik yang mengorbankan bangsanya sendiri dikorbankan menjadi the victim of aggression. Bangsanya sendiri dijadikan kelompok tertindas, the oppressed. Begitu, Bung. Ini sejarah, bukan karangan. Tentang Che Guevara itu sejarah. Tentang Fidel Castro itu sejarah. Tentang bangsa kita, itu sejarah politik kita. Saya kira kayaknya begitu, Bung. Tidak usah dibikin panjang. Semua omongan ringkas ini yang menyebut inilah political aggression, inilah bangsa Indonesia yang menjadi the victim of aggression, bangsa yang dikorbankan oleh ambisi politiknya, bangsa yang menjadi korban, menjadi the oppressed. Salam dari TV Anak Bangsa.